Halo, kembali lagi sama saya di channel Sinsteller. Pada kesempatan kali ini saya bakal ngejelasin tentang tentara Nazi yang dia ini berprofesi sebagai dokter dan dia ini melakukan eksperimen yang sangat kejam dan sangat sadis terhadap tahanan-tahanan di Nazi. Dia bernama Joseph Mengele. Sebelum kita mengenal Joseph ini lebih dalam, kita harus tahu dulu biografi beliau. Joseph ini lahir di Batavia pada tahun 1911. Jadi dia ini pernah belajar filsafat di Universitas Munich dan kedokteran di Universitas Frankfurt. Dia ini lulus dengan tesis yang berjudul Studi Morfologi Struktur Rahang Bawah Perwakilan 4 ras. Setelah lulus, dia bekerja di Institut Biologi Herder. Jadi si Joseph ini melakukan tindakannya itu di kamp pertahanan Auschwitz. Ceritanya kenapa dia ini bisa ditaruh di kamp pertahanan Auschwitz itu kayak gini ceritanya. Setelah pecahnya peperangan kedua, dia ini sebenarnya seorang dokter di militer SS Viking di Rusia, Prancis, sama Polandia. Pada tahun 1942, dia ini kayak dapat tugas mandat gitu loh buat nyelamatin tangki yang terbakar. Tapi dia ini terluka, akhirnya dia nggak cocok masuk ke militer. Akhirnya dia ini ditetapkan sebagai ketua dokter di kamp konsentrasi Auschwitz. Si Joseph ini kayak seneng banget ketika dia tuh dapat tugas di kamp pertahanan Auschwitz karena dia tahu di situ dia bakal dapat pasokan penelitian dia tanpa batas gitu loh. Dan tentu saja objeknya itu bakal jadi bahan penelitian dia. Dia kayak melakukan hal-hal tragis gitu loh, kayak para tahanannya itu dijadiin penelitian gitu sama dia. Sampai banyak banget korbannya sehingga dia tuh disebut sebagai malaikat maut. Jadi si Joseph ini ketika lagi melakukan penelitian dapat tugas baru buat menghentikan angka kelahiran orang-orang yang non-Arya. Itu kayak Yahudi, Gypsy, sama Slave. Dia ini akhirnya melumpuhkan semua wanita sama pria, tapi itu kayak yang gak berhasil gitu. Akhirnya mengkebirinya. Kalian bayangin aja guys, itu sebanyak orang tahanan itu dikebiri. Itu gimana rasanya guys? Dan biarin aja hidup gitu loh setelah dikebiri. Kebetulan dia juga tuh punya cita-cita buat menghasilkan keturunan dari kaum Arya yang dianggap sebagai bibit unggul. Jadi wanita-wanita non-Arya otomatis jadi bahan penelitiannya dia. Jadi kan penelitiannya ini kan berjalan dengan lancar. Terus tiba-tiba dia ini dapat perintah lagi dari Wehrmacht untuk meneliti hipotermianya para prajurit. Akhirnya itu ngambil dari tahanan Nazinya tadi kan, diambil terus ditutupin pakai SS gitu loh. Seluruh tubuhnya itu ditutupin pakai es. Nah, selama itu dia tuh bakal nyatet perkembangan suhu tubuhnya, catetin terus sampai tuh dia meninggal, sampai orang itu meninggal. Udahnya meninggal kan nggak mungkin cuma satu percobaan, jadi ambil lagi, diteliti lagi sama dia. Sampai pokoknya dia menyimpulkan bahwa manusia itu tidak mampu bertahan di bawah suhu tubuh 30 derajat. Biar dia mampu bertahan hidup itu harus menghangatkan tubuhnya menggunakan mandi air panas, kalau enggak menghangatkan alami menggunakan wanita. Bahkan waktu saat mudanya dia ini pernah melakukan penelitian sendiri gitu loh untuk merubah warna bola matanya orang Yahudi seperti bola matanya orang Arya. Nah, orang Yahudi kan warnanya coklat, orang Arya warna biru. Nah, dia tuh mengubah warna coklat itu jadi warna biru gitu loh. Akhirnya dia nyuntikin cairan biru ke ratusan tahanan orang Yahudi dan gak berhasil gitu loh. Jadi kebanyakan mereka tuh mengalami kebutaan. Dan akhirnya dia menyimpulkan bahwa bola mata orang Yahudi itu tidak bisa diubah ke bola mata orang Arya yaitu warna biru. Jadi si Joseph ini juga pernah melakukan penelitian tingkat ketinggian kinerja pilot. Yang paling ringan maksudnya yang dia nggak sampai nyiksa orang, dia tuh langsung meledakin orangnya itu aja gitu loh. Jadi caranya si tahanannya itu ditaruh di tekanan yang paling rendah, terus habis itu diledakin aja gitu. Ini kamu nih, diledakin aja gitu loh. Gila nggak sih, dia tuh sadis guys. Jadi tuh dia paling sering itu melakukan eksperimen yang ngiris-ngiris saat mereka masih hidup kayak gitu. Anak kecil itu diiris-iris dalam kondisi mereka itu sadar, dan ketika dia pulang ke rumah dia makan seperti biasa gitu loh, tanpa ngerasa habis
ngiris-ngiris gitu. Kalian ngerti gak sih? Tuh dia kayak emang udah punya mental illness gitu loh. Jadi ada juga ceritanya si Joseph ini ngemasukin anak kecil ke dalam kandang yang sangat kecil kayak gitu, sehingga tubuhnya anak itu tuh kayak yang udah kerungkel gitu aja loh, dan nggak bisa berdiri tegak kayak gitu. Dan itu dia taruh di situ selama 10 hari, cuma dikasih makan dikit dan diinjeksi, dan dia ngamatin itu selama 10 hari. Saya nggak tahu ya guys, kenapa si Joseph ini suka banget sama anak-anak kembar. Dia tuh kayak ngambil korban, itu anak kembar usianya 14 tahun, dijemputnya sama dia dan dikembalikannya dalam keadaan tidak normal. Nah, anak kembarnya ini nggak kembar siam. Nah, si Joseph itu pengen jadiin mereka tuh kembar siam. Jadi punggungnya ini nih dijahit gitu loh guys, digabungin gitu. Terus pembuluh darahnya itu disambungin, jadi biar ngalir ke satu antara satu sama satunya gitu loh. Gila tuh, sadis guys. Dan kalian tahu lukanya yang bekas jahitannya itu dibiarin aja, jadi sampai yang bernanah. Ngerti gak sih? Si anaknya si Guido dan Nina ini, mereka tuh nangis siang malam, pokoknya nangis terus. Iyalah sakit. Ibunya nih kayak nggak tega gitu loh. Akhirnya ibu tuh kayak kasih morfin gitu aja ke anaknya sampai mereka meninggal kayak gitu. Untuk itu tujuannya buat mengurangi rasa sakit anaknya. Jadi dari 1000 kasus pembunuhan anak kembar, yang selamat dari penelitiannya si Joseph tuh cuma 200. Bentar guys, ini aku kayak yang gak habis pikir, gak tega banget sama korbannya. Ini sadis banget guys, soalnya ini menyangkut dengan ibu ya. Jadi si Joseph ini dia nggak cukup puas dengan anak kembar, akhirnya dia tertarik sama yang lainnya, yaitu ibu mengandung. Ibunya yang lagi ngandung itu diambil sama dia, kandungannya ini diinjek-injek sama dia sampai janinnya tuh keluar. Aku nggak tega banget, sumpah ini sadis banget. Kita aja sangat menghormati ibu ya nggak sih, apalagi kalian para laki-laki itu kan pasti sangat menyayangi ibu kalian, soalnya tahu perjuangan mereka. Tapi si Joseph ini enggak loh, aku kesel banget sama dia guys. Kenapa dia kayak gitu? Anaknya yang udah keluar tuh diiris-iris. Bahkan guys, ada seorang prajurit atau tahanan tuh yang keluar tanpa izin, itu darahnya disedot sampai mati. Kalian bayangin dong, sampai darah itu habis sampai mati lah pokoknya. Gila, sadis. Si Joseph ini melakukan penelitian sadisnya selama 4 dekade guys. Si Joseph ini berhenti melakukan penelitiannya ketika tentara Soviet membebaskan tempat tersebut. Si Joseph dan tentara-tentara Nazi itu kayak ditangkap gitu loh, tapi mereka berhasil kabur. Joseph ini ya kabur ke Brazil, dan dia itu berhasil bersembunyi di teman dekatnya saat tentara Nazi berhasil bersembunyi di sana selama 18 tahun. Sebenarnya keluarganya ini tahu kalau dia tuh sebenarnya di Brazil, soalnya sempat ayahnya tuh kayak menjengokin dia gitu loh. Dan kisah akhirnya si Joseph ini meninggal bukan karena di penjara, tapi karena memang sudah tutup usia. Akhirnya dia mulai tutup usia pada tanggal 7 Februari 1979. Guys, kalian gak akan ngebayangin dia ini orangnya bakal sekejam itu, soalnya dia tuh merupakan dokter dengan gelar MD PhD, dan dia itu memiliki dandanan yang super elegan dan berasal dari keluarga yang terpandang. Dia juga seorang sarjana, otaknya juga encer, dia seorang ilmuwan dan seorang pencipta puisi dan musikali gitu. Dan terlihat begitu sempurna gitu loh, tapi di balik kesempurnaan itu dia disebut sebagai malaikat maut. Masa dia kuliah ini dia tuh kan sangat pintar, dan dia tuh sangat disenangi oleh dosennya gitu loh. Dia itu tuh disuruh menggantikan dosennya untuk melakukan seminar sampai yang kayak gitu. Pokoknya dia tuh sangat berprestasi gitu loh. Dan itu tuh dia belum sampai yang punya pikiran sadis kayak gitu. Bahkan ya guys, gelarnya pun gak cuma satu, tapi ada 2. Yang pertama adalah kedokteran, yang kedua adalah antropologi. Kalian ngebayangin tuh gimana pinternya dia gitu loh. Joseph ini sewaktu kecilnya itu kayak anak-anak biasa. Dia itu baik sama teman-temannya, dia itu pintar, tapi dia itu bukan orang yang sombong dan ingin terlihat menonjol gitu. Terus dia itu termasuk orang yang menyenangkan. Ini tidak terlihat sadis gitu loh. Ya, sama seperti yang lainnya. Ya, begitulah guys ceritanya si Joseph Mengele ini. Menurut kalian gimana?
apakah dia ini kejam atau lebih kejam si Ted Bundy yang pernah kita bahas minggu kemarin.